Panduan teknis para ulama menghadapi Ramadan. Sebenarnya cukup bagi kita Rasulullah SAW sebagai contoh panutan kita. Namun seringkali kita merasa diri kita ini sangat jauh dengan Rasulullah SAW. Jauh secara apa? Jauh secara waktu hidup. Beliau SAW sudah jauh meninggalkan kita, sudah jauh terpaut dengan kita. Kemudian banyak di antara yang kita rasakan sekarang mungkin tidak dirasakan oleh Rasulullah SAW. Namun apabila kita lihat ujiannya, kita harus yakini bahwa ujiannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih besar daripada ujian kita saat ini. Karena memang begitulah para nabi dan rasul. Mereka diberikan kekuatan lebih besar daripada manusia biasa. Karena apa? Karena mereka harus menghadapi ujian yang lebih besar juga daripada umat manusia pada umumnya. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita merasa jauh terpaut kemampuannya. Padahal Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, apabila kalian tidak mampu untuk mengikutiku 100%, maka minimal mendekati dari 100% itu. Waqarribu, dekatkanlah. Jadi nggak bisa kita sama persis dengan Rasulullah SAW. Meskipun Rasulullah itu dijadikan Allah sebagai uswatun hasanah, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita merasa ingin mendapati contoh dari orang-orang yang lebih rendah dari beliau agar kita bisa mencapai kualitas bagaimana Rasulullah SAW merintahkan kepada kita. Maka dari itu kita bisa mengambil para ulama sebagai warasatul anbiya, orang-orang yang dijadikan pewaris para nabi, dan mereka juga disebutkan adalah orang yang takut kepada Allah karena mereka adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa mempelajari bagaimana mereka menghadapi Ramadan. Yang pertama, mereka berdoa, para ulama itu dipertemukan dengan Ramadan. Ini sama dengan yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Di antara doanya yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban serta sampaikan kami ke bulan Ramadan. Imam Yahya bin Abi Katsir berkata, di antara doa yang sering dipanjatkan oleh para sahabat adalah agar Allah menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Dari ini kita bisa menyimpulkan Nabi SAW sangat merindukan Ramadan. Para sahabat juga menginginkan berada di bulan Ramadan dan juga para ulama pun mengikutinya. Maka kita sebagai pengikutnya juga harus melakukan hal yang sama, yaitu dengan berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kemudian di antara panduan teknis para ulama dalam menghadapi Ramadan yaitu memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Ini sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana beliau menyatakan bahwa 1 bulan penuh itu bulan Ramadan Rasulullah saum. Tapi berkurang dari Ramadan itu ada Sya'ban, yang mana mungkin ada 29 hari atau 28 hari beliau SAW itu melakukan saum. Imam Ibnu Rajab al-Hanbali berkata, puasa di bulan Sya'ban adalah seperti latihan sebelum Ramadan, sehingga ketika masuk Ramadan seseorang telah terbiasa. Ini menunjukkan amalan Imam Ibnu Rajab al-Hanbali juga sama, mengikuti apa yang Rasul SAW lakukan. Karena begitulah para ulama zaman dahulu.
mereka menulis kitab-kitab, tapi sebelumnya mereka telah melakukannya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, mereka menghatamkan dan mempelajari Al-Quran. Para ulama semakin dekat dengan Ramadan meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, baik itu dengan memperbanyak membaca, mentadaburi, maupun mengajarkannya. Karena firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadana alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di antara para ulama yang memiliki kaitan erat dengan Al-Quran, di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i, yang mana beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam Ramadan, 2 kali sehari. Imam Malik meninggalkan majelis hadis dan fokus membaca Al-Quran saat Ramadan tiba. Adapun Imam Al-Bukhari, beliau menghatamkan Al-Quran setiap malam dan mengulang hadis di siang hari. Berikutnya, ulama juga meningkatkan, yang keempat, para ulama meningkatkan sedekah dan amal sosial. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kana Nabi SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah SAW itu adalah manusia paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi saat Ramadan. Di antara ulama yang melakukan hal itu, dan tentu banyak yang lainnya, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang mana beliau juga mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ibnu Mubarak juga terkenal sebagaimana yang disampaikan dalam syiar Alam An-Nubala, juga menyebutkan bahwa beliau menginfakkan hartanya ketika di bulan Ramadan untuk membantu fakir miskin. Kemudian yang kelima, yaitu para ulama memperbanyak sholat malam dan ibadah sunnah. Para ulama tidak pernah melewatkan sholat tarawih, sholat tahajud, dan ibadah sunnah lainnya selama Ramadan. Karena mereka sangat meyakini, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Begambarannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau melakukan qiyamul lail sepanjang malam di bulan Ramadan. Imam Abu Hanifah menamatkan Al-Quran dalam sholat malam selama Ramadan. Kemudian di antara hal yang dilakukan oleh para ulama yaitu memperbanyak taubat dan istighfar. Firman Allah, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi mati'akum mata'an hasana, dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu. Yang paling terkenal Imam Hasan Al-Basri, beliau itu sangat memperbanyak istighfar sebelum Ramadan sebagai persiapan hati yang bersih. Sehingga dari beberapa panduan teknis para ulama, kita bisa menyimpulkan persiapan hati kita, kemudian persiapan aktivitas kita yang akan kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah sangat penting. Kita targetkan apa di tahun 2026, kita targetkan apa di Ramadan 1447 Hijriah, yang kemudian kita tarik sekarang apa yang harus kita lakukan hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.